harus dilakukan. Artinya apa? Inilah seakan-akan gambarannya sudah berada di wilayah atau di polsek yang sudah melaksanakan tugas. Ya, seakan-akan kita sudah menemukan suatu peristiwa yang harus dibutuhkan penanganan sama polisi. Jelas ini? Jelas. Artinya saya sudah katakan tadi bahwa hari kemarin lebih baik daripada hari ini. Ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jelas? Ya. Bisa dilaksanakan? Ya. Setelah saya isyaratkan, langsung ke ruangan kita tanya supaya jelas lagi. Ini Pak. Dilibatkan. Nah, sekali lagi semua fungsi dilibatkan apabila ada kegiatan, tidak bekerja sendiri-sendiri. Nah, nanti kalau siswa di kewilayahan sudah begitu prakteknya. Jangan bilang, nah, itu urusannya reserse, itu urusannya bimas. Oh, tidak. Karena kita ini satu struktur dikendalikan oleh ya Kapolsek atau SPKT. Ya, SPKT yang mengendalikan fungsi-fungsi yang ada di penjagaan. Nah, itu. Bisa paham siswa? Bisa. Ya, oleh karena itu saya harapkan siswa bekerja dengan serius. Nah, saya harapkan kepada seluruh siswa bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebelum saya lanjut siswa, ada yang mau disampaikan atau saran, usul, masukan? Ada saran, usul, masukan? Ada? Siapa tahu bilang, Bunda, bagaimana? Siap! Ingat, balik kanan, rak. Baik, mengawali dan mengakhiri tugas. Berdoa mulai. Baik, Pak Ishak. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, luar biasa. Jadi pelaksanaan hari ini adalah materinya penjagaan dalam hal fungsi teknis sabara. Sabara nanti kita bagi 4. Kita bagi ada di penjagaan 2 orang untuk menulis mutasi. Mutasi itu fungsinya apa? Mutasi fungsinya apa? Yakin untuk mengetahui kegiatan penjagaan selama tugas jaga dilaksanakan. Hapus dulu. Nah, ini. Jadi itu fungsinya. Yang kedua, itu memberikan gambaran kepada pimpinan kalau dia mengecek anggota jaga. Yang dia lihat cuma buku mutasi. Disitulah tergambar kalian melaksanakan tugas selama 12 jam. Mulai dari jam 8 sampai jam 8 malam. Jelas? Nah, jadi itu harus ditulis betul mutasinya. Yang kedua, materinya adalah patroli. Jadi kita ini bagi 4. Di penjagaan 2, ada patroli, ada pengawalan, ada mengamankan atau mengatur parkir di pasar tumpah. Jelas? Jadi kita dalam satu settingan, dalam jangka 45 menit, kalian harus selesai kembali ke sini untuk bikin laporan pelaksanaan patroli atau pelaksanaan tugas yang lainnya. Jelas? Ada pertanyaan
Jelaskan sampai di sini. Jadi yang di penjagaan nulis mutasi adalah ini Pak Adam. Jabatannya Pak Adam. Ada pejabat kos di sini. Nah ini. Siapa namanya? Nah ini yang jadi di penjagaan. Ya, di penjagaan 2 orang. Jelas? Dia yang menulis mutasi. Jadi kau atur anak buahmu, bukan saya yang ngatur, anak buahmu kau atur. Yang diantara 14 orang kalian ngatur, siapa yang melaksanakan patroli, siapa yang melaksanakan pengawalan. Jelas? Jelas? Jelas. Silakan minta. Mana buku mutasi? Ini apa? Inilah seakan-akan gambarannya sudah berada di wilayah atau di polsek yang sudah melaksanakan tugas. Ya, seakan-akan kita sudah menemukan suatu peristiwa yang harus dibutuhkan penanganan sama polisi. Jelas ini? Jelas. Artinya saya sudah katakan tadi bahwa hari kemarin lebih baik daripada hari ini. Ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jelas? Bisa dilaksanakan? Setelah saya isyaratkan, langsung ke ruangan kita tanya supaya jelas lagi. Gerak ini teman, gerak. Gerak. Hadap kanan gerak. Untuk kegiatan selanjutnya bubar jalan. Ada pelantikannya kita orang tua tidak ada semuanya. Ya kan tuh berarti nanti tuh nanti kalau dibuka nanti ini nggak rame berarti ini kita tahu ini musim kopi. So Pagi Bu. Kami dari tugas Babin Kaptimmas ya ingin melakukan kunjungan Juntai Ranking untuk warga penduduk. Ada yang sesuai. Dengan atas nama siapa Bu? nama kita Ibu Ahmad nama Suku. Pekerjaan rumah tangga. Nomor 27. Kalau jalannya nggak ada jalan sih. Ada lagi. nomor HP yang dapat dihubungi. Siap. Kita cuma 4. Apa? Anak semua. Nama sabu sebutkan. Anak pertama. Suami. Satu suami Ahmad. Anak guru. Tempat tanggal lahir. Rumah Mujib. Bapak toh? Siap. Pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat. Pak saudara tetangga,
Yang dari keluarga, Bu. Yang di luar keluarga, Bu. Keluarga dari tetangga, mungkin yang dapat juga. mungkin saudara juga. yang beda dari rumah. Pihak yang dapat dihubungi. Hah? Yang kurang bagus dari atas. Ya, yang kurang bagus dari atas. Nah, ketentuan dari lalu lintas yang hendak memasuki jalan baru harus memberi prioritas kepada kendaraan yang bergerak. Paham ya? Sekarang kita lihat kelas jalannya yang mana lebih lebar. Cara mengukur. Satu orang. Setiap mengukur selalu menghadap ke mana? Selalu menghadap ke utara. Utara. Satu orang. Jadi menghadap utara, gambarnya seperti ini. Ya? Jelas ya? Nah ini. Mana Buben? Lanjut. Setelah kamu menggambar, kamu lihat yang mana key point. Mana key pointnya? Lihat itu, lihat. Bukan itu garis bahu jalan, berarti dia masih tengah. Ya, silang. Apalagi yang kau dapat selain key point? Ada tulisan kendaraan jatuh. Kurang lebih satu. Apalagi yang kau dapat? Tetesan darah. Ya, kasih sebentar aja ya. Dari kita tetesan darah. Baik. Mana tadi kata sekarang? Ganti lagi. Siapa? Paham ya? Ini X. Ya. Ini putus-putus. Maksudnya ini adalah kikisan. Ini tetesan darah. Yang pertama Anda ukur adalah berapa lebar jalan. Ini nyambung, garis putus-putus. Karena titik pokok pengukuran tiang listrik ada di. Nah ini, kita ambil itu tiang Pohon ketiga jadikan tiang listrik ya. Kita jadikan tiang listrik. Ini tarik ke atas. Berapa lebar jalan ini? Berapa lebar jalan ini? Ya. Terus kita narik dari X ke bahu jalan. 1. Ini putus. Ini kikisan. Tetesan darah. Kikisan akhir. Jadi berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Ini berapa ini? Motor dari arah atas, motor dari arah barat. Sama dan gambarnya Pak Saksian. Dia enggak belok. Nah, ini. Paham ya? Oke, sekarang bisa buat seperti ini. Kita mulai mengukur. Sudah bikin. Ayo bikin. Dia baru datang. Nah, bisa dilanjutkan Pak Saksian. Lihat itu tadi, yang mau dijadikan kotakan ukur. Nah itu lihat, yang mana? Lebar jalan dulu. Tadi panaskan harga. Coba sini kumpul, yang sini baru datang. Ya semua gambar dulu. Menghadap sana, menghadap sana. Gambar jadi di sini Pakai maskermu, pakai maskermu. Jadi pegang papan, selalu menghadap ke utara ya. Sekarang saya lihat posisi jalan. Ini adalah posisi. Sudah digambar semua? Ya? Sudah? Sekarang dua orang pegang. Kita ukur jalan. Yang pertama kita ukur jalan dulu. Dari ujung sana ke ujung sini. Oke. Ya, nanti bahu jalan. Ya. Berapa lebarnya? Berapa situ? Ya. Paham sampai sini ya? Ini X, lihat. Ini tuh pesan darah. Sejajar dengan ini. Kita kasih sejajar aja ya. Pesan darah.
utamanya itu yaitu melakukan penjagaan di samping dan juga di samping lapangan Bayangkara serta di rumah-rumah personil anggota yang melaksanakan patroli hari ini adalah Hendriadi di Taman Tawali. Siap. Karena itu untuk memulai kegiatan sudah dimulai. Siap, Truk. Mengawal kegiatan. Perlengkapan perorangan. Foto saja. Siap. Foto bannya diperiksa. Bannya diperiksa di sini. Oke, persiapan patroli. Mana motor mundur? Berdua selesai. Kegiatan selanjutnya. Bor, jalan. Banyak kasus di kantin atas. Alhamdulillah ada dulu. Sudah APB kan? Ya. Patrolinya sudah jalan, mana patroli? Tanya. Iya, masih dari mana cewek ini? Ada kenalan nggak? Mana petugas patrolinya lama sekali? Yang ini pencurinya, ini nih betul nih. Tasku mana tasku? Baca nih Pak, ini nih tadi Pak. Ini nih. Ada. Kurang ajar. Satu polisi larang ibunya tuh masa dia anu. Mundur sedikit kau. Bawa di penjaganya. Sudah, ayo kita bawa di. Ya sudah, kamu satu orang berdiri di sini tanya-tanya dulu dia. Nah, sini kamu, kenapa kamu di sini? Kenapa tanya-tanya apa Bang? keluarga Pak. Udah punya pekerjaan Pak, susah di luar. Sudah putus asa. Masih bisa kerja kok. Mengaku kok. Kerja dong. Sabar dulu.
Sudah ya, sekarang kita bawa tesnya ke reserse. Ya sudah bawa ke sana, sudah selesai. Barang buktinya. Nah, barang buktinya bawa. Nanti tulis barang buktinya apa? Nah, setelah itu kamu edit fotonya kirimkan ke Bapak. Sudah bisa. Siap. Izin masuk. Mohon maaf mengganggu sebentar waktunya Bu. Kami dari siswa SPN Bunda Sulsel sedang melakukan latihan kerja untuk fungsi teknik BIMNAS. Kami sini ingin melakukan kunjungan untuk rumah penduduk. Kami ingin minta biodatanya Bu. Oh, biodatanya? Siap, silakan bertanya Bu tentang data-data keluarganya Bu. Siap. Nama kepala keluarganya siapa Bu? Umi. Nama Pace ya, panjangnya ya. Ambo Suka. Siap. Suku atau warga negara? Makassar. Bugis. Siap. Alamat rumahnya Bu? RT, RW? Yang di sini. Siap. Blok saja. Aku tahu kita blok berapa di sini. Blok E. Oh, blok E. Nomor 76. Nomor 76. Oke, nomor 76. Kelurahan atau desa? Iya, betul. Jumlah 15. Hadir lengkap. Lapor fungsi lantas jumlah 15. Hadir lengkap. Lapor fungsi teknis Sabara jumlah 15. Hadir lengkap. Lapor fungsi teknis reserse jumlah 15. Hadir lengkap. Laporan selesai. Lapor fungsi teknik intel jumlah 15. Hadir lengkap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke samping kanan barisan. Jagaan. Jagaan. Balik kanan. Rap. Kemudian di video sama di foto kemudian. Mengawali tugas pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat. Itu buat. Gerak. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan Kanit, yang kami hormati Pak Amin, dan yang kami cintai, kami banggakan seluruh siswa sekalian. Siap. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat berjumpa dalam suasana sehat walafiat dan semuanya lengkap, tidak ada informasi yang sakit.
Itu satu sukacita bagi kita semua. Dalam kesempatan apel pagi ini ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Yang pertama, menyangkut masalah apel. Tolong siswa, kalau waktunya apel lah. Yang terlambat tahu diri. Kasihan rekan-rekanmu kalau sudah apel, kau lagi yang ditunggu-tunggu sehingga molor tertunda apel. Padahal kita sudah waktunya untuk apel. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kepada siswa ya, apel itu penting dalam pelaksanaan tugas. Tahu fungsinya apel? Yang pertama, mendapatkan informasi dari pimpinan apa yang kita lakukan ini hari. Bagaimana kita mau lakukan tugas kalau kita tidak mendengarkan arahan dari pimpinan apel? Mendapatkan informasi-informasi. Selanjutnya, kesiapan kita, apakah kita lengkap atau tidak, keberadaan kita di mana, jangan sampai terkapar di rumah sakit, tahu semuanya. Paham siswa ya? Paham. Ini nanti di kewilayahan, kalian mau melaksanakan patroli jam 7, kalian datang jam 7:30, sudah berangkat orang. Karena itu tepat waktulah melaksanakan apel. Selanjutnya siswa, ya hari ini putaran yang kedua lagi, karena yang pertama sudah ketemu lagi yang kedua. Ya, saya kira siswa sudah tahu semua tugas-tugasnya. Sebelum saya akhiri, ada yang bertanyakan atau ada informasi siswa? Siap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Siap. Terima kasih. Siap. Apel pagi selesai. Tempat gerak. Jadi untuk rekan-rekan, kita akan melaksanakan patroli di pagi ini. Untuk tim patroli saya bagi 4 orang. Pertama Asrul, Taswin, Agung, dan saya sendiri. Untuk tim kedua, kita akan melakukan praktek gantung diri. Untuk praktek gantung diri yang saya ambil Insagi, Alam, Firman, Asriadi, dan Arsal. Untuk rekan-rekan yang belum disebutkan namanya, silahkan menempati penjagaan dan SPKT. Dan nanti kita akan gilir setengah jam bergantian. Dimengerti rekan-rekan? Siap. Prianto. Dokumentasi ya. Sudah. Dokumentasi nanti kita masuk di anu. Buku tahan. Jadi apa slogan Bapak? Di sesi sana cewek bagus. Ada yang bisa bantu? Bisa bantu. Pelayanan, itu sambil pelayanan. Jadi Bapak mau membuat laporan KDRT. Selamat pagi.
adik-adik ada yang bisa kami bantu? Ngeri ya. Adik-adik. Apa? Mau bikin SIM? Oh, SIM apa? Syaratnya. SIM apa jelaskan? Jangan sampai surat izin menikah lagi. Iya. untuk SIM itu ada beberapa kategori. Ay, cemburu mi cewek na siswa ini kah? Cemburu mi, nalihat ke video na. Pengemudi itu ada SIM A, ada SIM C, SIM B. Jadi Oke, dikit SIM apa? Setelah ini kita buktikan cukup bukti atau di dalam gelar disepakati ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sekali lagi, apabila di dalam gelar perkara disepakati dengan banyaknya masukan dari peserta, ternyata perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ke tahap penyidikan, jadi bukan lagi ini. Nah, di sini. Ke tahap penyidikan. Kemudian, kalau sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, kita akan membuat yang namanya yang pertama, sprint lagi dibuat. Sprint sidik. Surat perintah penyidikan. Kemudian sudah bisa kita membuat SPD. Apa itu SPDP? penyidikan. Apa itu SPDP? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada siapa? Sehingga dari kejaksaan juga sudah membuat surat perintah seperti kita sebagai penyidik buatkan surat perintah penyidikan. Tapi kalau di jaksa dia akan membuat atau menunjuk jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum terkait perkara yang kita tangani di kepolisian. Nah, sekarang samakan ya. Setelah kita sampaikan ke jaksa, nanti akan proses jalan ini atau menyarankan Kapolri klinik agar di luar jam dinas AC dimana? Ini kan ada tahanan, ada ditahan. Ya kan? Apa? Dilakukan penahanan. Kapolsek sama saya ditanya kamu ya. Dimohon Kapolsek memerintahkan personil melaksanakan kegiatan rutin patrol. Kita polisi hanya diberi waktu 20 hari. Kalau sampai hari ke-18 tidak ada, belum ada coba ya. Kalau Tapi kalau kejadiannya di sini ada sambungannya apa? Kita minta. Kamu sekarang membuat laporan informasi bahwa di sini terjadi sambungan ayam. Kamu dapat sambung ayam. Sekarang langkah-langkahmu sudah langkah-langkahnya ya, sudah mendatangi TKP, membuat laporan informasi, membubarkan pelaku sambungan ayam. Sekarang langkah-langkahmu apa? Selaku sudah langkah-langkah. Rekomendasimu apa? Rekomendasimu kepada Kapolsek saya terkait kejadian ayam yang telah ditemukan sesuai dengan di atas, dimohon kiranya Bapak Kapolsek bisa meningkatkan giat patroli anggotanya di wilayah yang dianggap rawan sambungan. Dimohon kiranya ya. Ternyata ada saya perintahkan Kapolsek ya. Saya kejadian itu saya perintahkan Kapolsek Sondoloyo kepada harga perintahkan. Kalau di lapangan ada sebelumnya, bukannya ada nilai plusnya. Nilai plusnya banyak, kita kenal orang, kita langsung turun menyelesaikan masalah. Itu yang paling tentang
cepat selesai dan Indonesia di sana. Hanya kalau nanti buat sketsa betul-betul diukur, betul-betul bisa meyakinkan jaksa hakim bahwa memang kejadiannya seperti itu. Jangan sampai nanti kita sudah ambil saksi, tiba pada saat persidangan dia menyangkal, kita dikembalikan. Itu yang pengalaman saya, banyak koordinasi dengan kejaksaan, jaksa-jaksa muda itu. Kita ya minimal sama dengan anggotanya sama anggotanya sampai kita konsultasi bagaimana ini. Biasa kita belum bawa ke berkas, kita sudah ketemu awal ada masalah ini seperti ini, dia kasih kita petunjuk. Karena kalau dapat kita satu berkas diselesaikan, luar biasa. Dari pimpinan kita ada nilai tambahnya, ada hadiah-hadiah yang kita dikasih. Contohnya kita kemarin itu satu berkas dikasih kita boleh 2,5 dan ini kita langsung tambah semangat. Hanya unit itu kalau penyidiknya ada 4 tambah olah TKP-nya, adakan pengamatan, adakan penyadapan, menyembuhkan, pembentukan, penyadapan yang terbuka. Ini jelas sekali melakukan pemeriksaan dengan teknik interogasi. Jelas ya? Nah, di sini juga ada, tapi tertutup. Di sini terbuka. Nah, kalau bisa begitu, jelas sekali untuk membuat terang persoalan. Sidik sakti, indra waspada. Jelas. Ini perkara harus dibuat terang. Paham? Terangnya ini apa yang kita dapat kalau terang? Satu peristiwa tindak pidana apa? Jelas. Pendidikan. Semua dalam ruangan saya dalam Inspektur Isfak SMA adalah penyelidik. Jelas? Jelas? Kita semua adalah penyelidik. Saya katakan penyelidikan oleh karena apa yang dimaksud dengan penyelidikan? Ayo. Katakan penyelidikan. Baik. Menemukan barang bukti. Menemukan barang bukti. Terima kasih. Yang lain? Oh, sekali. Ya. Ya. Mencari informasi. Mencari informasi barang bukti informasi. Baik. Kalau kita bedah dalam pasal 2, pasal 5 ayat 1. A, B, C dan D. Jelas ini ya? Mencari keterangan, menerima laporan kepada luar, mencari keterangan dan barang bukti. Apa lagi? Ayo, kita cari. Ayo. Selain itu, memberhentikan seseorang yang dicurigai. Ayo, jelas ya? Yang keempat, D. Ayo, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayo, jelas.
Tugas jaga dimulai. Hormat! Gerak! Tangan! Gerak! Pada tugas jaga baru. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadirin, tugas dan tanggung jawab penjagaan serahkan kepada petugas jaga baru dengan keadaan aman. Dengan ini tugas penjagaan diterima dalam keadaan aman. Kepada tugas jaga lama. Pada tugas jaga baru. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Saya harap tugas penjagaan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Siap, gerak. Serah terima tugas jaga selesai. Serah terima tugas jaga selesai. Kepada KSPK. Hormat. Kenapa tidak paparan? Kepada KSPK. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Jambu baru. Ya, ulangi. Dengan ini tugas dan tanggung jawab penjagaan diserahkan kepada petugas jaga baru dalam keadaan aman. Itu tadi ureanya. Karena tugas itu diserahkan kepada petugas. Petugas itu siapa? Ya, anggota jaga. Paham itu ya? Kemudian ya, yang lainnya kalau sudah selesai, ya baru nanti apa namanya KSPK menyampaikan serah terima tugas jaga selesai. Ulangi lagi, serah terima tugas jaga selesai kepada KSPK. Hormat, gerak, tegak, gerak. Baru masing-masing KMSP-nya paling kanan, ya kalian dibubarkan. Kemudian yang baru kita doa ya untuk tugas kegiatan selanjutnya. Yang untuk lagi jaga lama untuk istirahat, karena kan kau sudah memulai istirahat. Untuk istirahat, bubar jalan. Jelas ya? Siap. Ya, ya berikutnya. Lanjut.